ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sebagai seorang muslim, manakala ada wabah penyakit atau sekarang ini corona, maka satu sikap kita wajib ikhtiar agar kita tidak terkena penyakit tersebut. Wajib buat ikhtiar. Ikhtiar bukan takut, hadirin jamaah rahimakumullah. Ikhtiar bukan bicara berani atau takut, tapi ini dalam rangka menjaga diri agar tidak terkena wabah. Siapa yang ngajarin? Siapa yang bilang kita wajib ikhtiar? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Firra minal majdumi firaraka minal asadi. Larilah dari penyakit kusta. Saat itu ada penyakit kusta, Nabi bilang apa? Firra minal majdum, larilah dari penyakit kusta, firaraka minal asadi, sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Saya mau tanya, kalau ada orang di hutan ngelihat singa ganas lapar, kira-kira dipeluk apa lari orang cerdas? Lari. Ini bentuk ikhtiar. Jangan dibilang lah ente takut sama singa, takut sama Allah, ada singa kayak gitu peluk aja. Ini bunuh diri namanya. Betul tidak? Jadi wajib buat kita ikhtiar. Ada sabda Nabi yang lain dijelaskan bahwasanya idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaih. Apabila engkau mendengar suatu wabah di suatu tempat atau suatu bumi, fala taqdumu alaih, maka jangan engkau datang kepada tempat itu, jangan engkau masuk kepada tempat itu. Misal di Ciputat, pasar Ciputat, zonanya zona merah. Wabah di sini luar biasa. Orang masuk Ciputat mesti mati, Pak. Pasar ini jauh misal ya. Orang masuk ke sana mesti sakit. Nabi ingatin kita yang ada di luar, kalau dengar ada wabah di sana jangan masuk. Tuh, ini bagian dari ikhtiar. Agama kita ini rasional ngajarin, Pak. Betul tidak? Kemudian Nabi ingatkan wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Dan apabila kamu berada di dalamnya, kita ada di Ciputat, wabah itu ada di Ciputat, Nabi bilang, fala takhruju firara minhu, janganlah kamu keluar dari tempat itu sebagai bentuk lari daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau di situ udah diam-diam, sabar, di rumah atau bagaimana caranya, jangan keluar. Kenapa? Kalau keluar bisa bahayain orang. Betul tidak? Nah, agama kita selain kita diajarkan untuk melindungi diri, kita juga nggak boleh nyelakain orang lain. Jadi ikhtiar wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bentuk daripada ikhtiar terkait dengan wabah penyakit termasuknya nggak kumpul-kumpul, nggak mendatangi tempat-tempat keramaian. Ini untung jauh-jauh nih, 1 meter nih. Di sana kayaknya. Saya kayaknya selamat nih ya. Baji geseran baji ya. Jadi kita disuruh bisa, Pak. Di zaman dahulu, Pak, di zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, di Palestina terjadi satu wabah penyakit namanya Ta'un. Penyakit apa? Ta'un, daerahnya di Amwas. Wah, ganasnya penyakit ini, luar biasanya penyakit Ta'un ini, Pak. Jadi kalau ada orang, Pak, pagi kena penyakit, sore meninggal dunia. Sore kena penyakit,
pagi meninggal dunia. Ini penyakit sangat ganas sekali. Dan belum ditemuin itu apa namanya? Obatnya. Bagaimana caranya? Belum ditemuin. Sampai akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab manggil sahabat Nabi yang bernama Amr bin As. Ini sahabat Amr bin As ini adalah seorang yang cerdas. Ini bisa menyelesaikan perkara-perkara yang rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh orang yang pintar. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan masalah orang yang bodoh, itu biasa. Ini masalah sama orang cerdas aja nggak bisa diselesaikan. Sama sahabat Amr bin As itu bisa diselesaikan. Dipanggil, diajak musyawarah. Ini bagaimana nih solusinya, bagaimana? Akhirnya ditemuin, oh begini Khalifah, ini penyakit menyebar dengan dahsyat, dengan sangat begitu banyak ketika orang-orang pada kumpul-kumpul. Maka mulai besok instruksikan coba orang-orang supaya menyebar. Ada yang ke gunung, ada yang ke lembah, ada yang ke hutan. Pokoknya hindari seminimal mungkin, jangan sampai ada orang kumpul-kumpul. Nurut semuanya Pak, instruksi daripada Khalifah. Akhirnya apa? Hanya dalam hitungan hari ini penyakit hilang dari daerah Amwas di Palestina. Saya mau tanya, ini bagian ikhtiar bukan? Ikhtiar bukan? Maka saya mau tanya, ikhtiar wajib atau tidak? Ikhtiar gambaran takut atau bukan? Bukan. Ikhtiar adalah berusaha untuk agar kita menjaga diri. Dan ikhtiar orang satu dengan yang lain beda, betul nggak? Ada yang keluar pakai masker, gitu ya? Nah, jangan dikatain tuh, ya. Ada orang keluar pakai masker diledekin sama kita. Alah, takut mati mau urusan Allah, begitu. Itu urusan dia, betul nggak? Ada yang misalnya kalau ini pakai apa itu? Semprot-semprot. Kemarin saya dikasih jamaah. Abah katanya, ini enggak mau ini enggak, ini dikasih semprot, ya saya bawa aja, ya kan? Orang dikasih nggak beli, kalau jamaah yang mau nambahin boleh. Alhamdulillah. Jadi kalau ini semprot-semprot, yang saya khawatirin bukan saya ketularan Pak, saya takut saya nularin orang, betul nggak? Jadi kalau mau semprot-semprot boleh Bapak kalau mau nyobain ya, nah, satu orang 20.000. Bisnis aja otaknya Ustaz ya. Jadi ikhtiar orang beda-beda. Ada yang keluar pakai apa namanya, kayak jas hujan ditutup diri, betul nggak? Termasuk Pak, jaga kesehatan, makan buah katanya gitu ya. Informasinya katanya nih corona takut sama jambu biji, ya kan? Macam-macam. Jangan disalahin kalau ada orang termasuk wudhu Pak. Wudhu nih, menurut informasi yang saya terima, ini penyakit ketika masuk dalam tubuh gak langsung menyerap ke daging atau ke darah, tapi ini penyakit diam dulu di hidung atau tenggorokan dalam masa 14 hari. Nah kalau orang Islam kumur-kumurnya benar sama istinsyaknya benar, masukin air ke dalam hidungnya benar, bukan sekedar coel-coel begini kayak Noel apa namanya upil ya, dimasukin benar, dibuang pakai kiri, insya Allah dia kejaga dari penyakit ini. Insya Allah ini bagian dari ikhtiar. Paham sampai di sini? Paham? Jam berapa? Waduh udah jam 9 lewat 5. Udah dibayar? Ada satu lagi nih. Udah apa lanjut Pak? Hah? Lanjut. Yang kedua hadirin, selain ikhtiar nih, yang nggak boleh lepas dari seorang mukmin, apa itu? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah. Udah ikhtiar, pasrahin semua kepada Allah. Nggak usah takut yang berlebihan. Pakai masker udah, semprot-semprot udah, wudhu udah, tenang aja hidupnya. Semuanya yang terjadi di alam semesta ini pada diri kita ataupun selain diri kita, semuanya terjadi atas ketentuan Allah. Kalau orang tersebut kudu mati karena corona,
mau pakai apapun juga tetap mati. Sementara kalau orang itu takdirnya bukan karena corona, biar katanya dia biasa-biasa aja, dia tidak akan mati. Tawakal, tenang. Kalau kita mikirin takut terus repot, Pak. Betul nggak? Ingat hadirin jamaah rahimakumullah. Sebenarnya ada yang lebih dahsyat dari corona. Azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siksanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita hanya mengedepankan ikhtiar tapi nggak tawakal, sehingga lebih takut sama corona dibanding azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat takdir manusia, takdir semuanya ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita duduk di hari ini di sini, malam ini di sini, itu sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi apa yang mau kita takuti? Pulang kita bagaimana? Selamat atau enggak? Allah sudah tetapkan buat kita semua. Jadi jangan kayak orang kafir, ikhtiarnya kebangetan sampai dia akhirnya tak. Kita mah enggak, kita punya Allah. Orang mukmin punya Allah. Orang mukmin punya Allah, sekali lagi semuanya pasrahin sama Allah. Kalaupun harus meninggal karena wabah corona, Nabi ingatkan, orang muslim yang meninggal karena suatu wabah penyakit, maka matinya syahid. Orang yang mati syahid akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau mati syahid, Pak?